Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Zaini. Saya adalah seorang mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Inovatif Darul Video Ihsan ini Bandung. untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pendidikan Islam. Dengan materi tentang trias politika dalam pandangan Islam, mari kita simak bersama-sama ya teman-teman. Konsep trias politika dalam perspektif Islam dan implementasi praktisnya. Latar belakang dari materi ini adalah konsep trias politika yang digagas oleh Montesquieu, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini bertujuan untuk mencegah absolutisme kekuasaan melalui sistem checks and balance. Dalam Islam, meskipun istilah ini tidak muncul secara eksplisit dalam Al-Quran, namun prinsip-prinsip pembatasan kekuasaan dan keadilan telah lama dikenal melalui konsep syuro atau musyawarah dan al-adalah, yaitu keadilan. Sementara itu, rumusan masalahnya adalah: 1. Bagaimana pandangan Islam terhadap pembagian kekuasaan? 2. Bagaimana kaitan trias politika dengan prinsip tata negara Islam? Dan yang ketiga, bagaimana implementasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan sinkronisasi trias politika dengan prinsip Islam. Dalam Islam, kedaulatan tertinggi ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau syiadah lillah. Namun, manusia diberikan amanah sebagai khalifah atau pemimpin di bumi ini untuk mengelola urusan publik. Nah, berikut adalah perbandingan peran trias politika dalam kerangka Islam. 1. Legislatif atau majelis syuro. Ini diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian ahlul halli wal aqdi, yang mana tugasnya bukan membuat hukum yang bertentangan dengan syariat Islam, melainkan merumuskan undang-undang demi kemaslahatan umat atau maslahah mursalah. Kedua, eksekutif atau al-imamah atau ar-riyasah, yaitu pemimpin, presiden atau kepala negara bertugas untuk menjalankan amanah dan memastikan hukum Allah serta kesejahteraan rakyat terjaga. Kemudian yang ketiga, yudikatif atau al-qadha, yaitu lembaga peradilan yang independen. Dalam sejarah Islam, hakim atau qadi memiliki posisi yang sangat kuat, bahkan bisa memanggil pemimpin negara jika melakukan pelanggaran prinsip hukum. Prinsip utama pembagian kekuasaan dalam Islam. 1. Al-amanah, yaitu kekuasaan adalah titipan yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Kedua, al-adalah, yakni penegakan hukum yang tidak pandang bulu. Kemudian yang ketiga, asyura, yaitu pengambilan keputusan dilakukan melalui diskusi dan mufakat. Maksudnya, seorang pemimpin kekuasaan itu harus memiliki 3 prinsip yang tadi. Itu 1, harus mempunyai prinsip yang amanah, karena setiap kebijakan yang ditetapkan, yang dikeluarkan itu akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Kemudian yang kedua, harus mempunyai prinsip adil. Artinya seorang penguasa tidak boleh pandang bulu atau pilih kasih dalam menegakkan hukum. Jadi tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah seperti yang terjadi pada saat ini. Nah, yang ketiga, seorang penguasa harus mampu mengambil keputusan dilakukan berdasarkan hasil diskusi dan mufakat. Jadi bukan karena kemauan atau keinginan sendiri. Selanjutnya, implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Konsep pembagian tugas dan pengawasan ini tidak hanya berlaku di level negara saja, tetapi bisa diterapkan dalam skala kecil. Contohnya, 1. Dalam lingkungan keluarga, yakni ayah sebagai eksekutif atau pelaksana, namun tetap bermusyawarah, itu legislatif, dengan istri dan anak ketika dalam mengambil keputusan penting. Jika ada perselisihan, merujuk pada aturan agama sebagai hakim atau yudikatif. Yang kedua, dalam lingkungan organisasi atau RT, yaitu ketua RT menjalankan program, sementara forum warga berfungsi sebagai pemberi masukan dan pengawas agar tidak terjadi penyalahgunaan dana kas. Kemudian yang ketiga, dalam lingkungan pekerjaan, yaitu
adanya pembagian tugas yang jelas antara pengelola atau manajemen dan pengawas atau audit untuk mencegah praktik korupsi atau kolusi. Jadi kesimpulannya, Islam mendukung esensi dari trias politika, yaitu pembagian kekuasaan untuk menghindari kediktatoran. Perbedaannya terletak pada sumber hukum, di mana dalam Islam semua cabang kekuasaan harus tunduk pada nilai-nilai ketuhanan dan moralitas yang luhur. Adapun implementasinya dalam sehari-hari adalah dengan mengedepankan musyawarah dan transparansi dalam setiap tanggung jawab yang kita pegang. Untuk itu, marilah kita pahami ilmu melek politik supaya Indonesia tetap menyala. Sekian pemaparan materi tentang trias politika dari saya. Mohon maaf atas kekurangan dan segala kehilafannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.